Apakah emosi yang kita rasakan harus kita musuhi? Mari kita diskusikan. Oke, halo Sobat Galau, kembali lagi bersama kami di Mari Bercerita Sampai Tenang. Perkenalkan kembali, aku Rio Dwi Saputra yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan tentunya kembali lagi, aku ditemani oleh dua pria tampan nih. Tampan dan berani. Kanan dan kiri. Di samping kanan ada Mas Anjar dan juga di samping kiri ada Mas Ilya. Iya betul. Hari ini kita membahas apa kira-kira Karyo? Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Sobat Kalem ya. Iya. Berkaitan dengan emosi. Dan menjadi pertanyaan kita adalah apakah emosi itu harus dimusuhi? Betul. Jadi Ya. sebenarnya emosi ini pasti dimiliki oleh setiap manusia Karyo. Betul sekali. Karena yang namanya emosi ya itu kan sesuatu yang hadir secara alamiah ya. Ada di dalam diri manusia. Tapi mungkin kita perlu tanya dulu nih sama Oke. Bang Ginanjar. Menurut Bang Ginanjar nih, kira-kira emosi itu apa sih? Bang? Kira-kira apa tuh? Ya. Dari aku yang merawat Iya. jadi yang ya mungkin emosi dari amarah itu ya aku tahu ya emosi itu mungkin dari amarah, mungkin dari kesedihan Oke. apakah termasuk emosi kemudian juga banyak lagi sih yang di masyarakat lebih umumnya emosi itu amarah ya. Gitu ya. Kayak misalnya waktu main bola diseliling orang biasanya emosian. Emosian. Karena responnya kan marah. Iya, Nah, benar. sebenarnya bisa dibilang berarti Karyo kebanyakan sobat kalem orang awam di luar sana menganggap kalau yang namanya istilah emosi ini ya Karyo Betul. respon negatif yang diberikan oleh manusia. Padahal bisa dibilang nggak sepenuhnya seperti itu kan Karyo. Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih emosi itu Karyo? Oke, berkaitan dengan emosi ya Sobat Kalem ya. Emosi itu kan sesuatu hal yang memang ada dalam diri kita ya. Betul. Ini coba aku jelaskan secara sederhana aja ya, bahwa emosi itu seperti alarm ya. Seperti alarm ketika kita mendapatkan sesuatu hal, Betul. mendapatkan atau kehilangan sesuatu hal. Itu seperti alarm itu sebenarnya, dan itu sifatnya alamiah. Dan memang di masyarakat kita mengenalnya emosi itu marah, Iya. sedih, kecewa. Jadi kalau misalnya orang reaktif, responnya tuh kayak misalnya, ya lu main bola misalnya, tiba-tiba dilanggar orang, terus tuh marah-marah, emosian ya, kata orang kan kayak gitu biasanya. Iya. Padahal itu bisa dibilang emosi marah. Emosi marah betul. Emosi marah. Nah, seperti itu Karyo. Nah, seperti yang Karyo bilang tadi kan, emosi ini bisa dibilang alarm ya. Nah, berarti kan alarm ini reaksi kan Karyo Betul. terhadap apa yang terjadi atau apa yang kita alami, ya kan? Nah, pertanyaannya nih Karyo, misalnya kita dikasih pacar, misalnya bunga, respon atau reaksinya apa biasanya? Senang, bahagia. Nah, apakah itu bisa dibilang emosi? Tentu bisa sih. Nah, Iya. itu. Jadi emosi itu bukan berarti hanya negatif. Betul. Berarti semua spektrum perasaan kita, kalau nggak salah ada berapa? Ada wheels-nya kan? Kalau nggak salah ada berapa? Pokoknya banyak. Banyak. Yang paling utama itu tentu saja apa kan yuk? Sedih, marah, jijik, terus tuh bahagia, bahagia itu termasuk perasaan. Sebenarnya banyak. kali. Mungkin nanti bisa kita munculkan ya kan Ayo dalam bentuk gambar wheel of emotion. Nanti kami jelaskan juga kenapa ketika kita ingin ke psikolog kita harus mengambil emosi. Betul. Itu mungkin nanti bakal kami bahas juga. Itu akan kami bahas nanti secara lebih panjang ke depannya. Nanti akan kami munculkan wheel of emotion namanya. Itu kita harus bisa memahami perasaan ini. Betul sekali, betul. Entah itu perasaan yang kita bilangnya mungkin biar lebih mudah negatif dan positif aja kan ya. Sebenarnya nggak boleh ya kita bilangnya negatif dan positif, karena kita harus menamai perasaan kita. Betul sekali. Itu yang sangat penting. Menamai perasaan kita, melabeli perasaan itu yang sangat penting. Tapi kita sederhanakan aja untuk saat ini, untuk lebih mudah aja dalam pemahamannya. Mungkin perasaan negatif dan positif kan ya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya perasaan negatif dan juga positif ini kalau tidak kita
tanggapi dengan baik, akhirnya dampaknya apa Rio kira-kira? Oh, tentunya akan berdampak negatif ya Sobat Kalem ya. Misalnya kita memiliki emosi, let's say emosi netral ya sebenarnya, Iya, tapi kita permudah saja. Jadi ada emosi, kemudian ada respon dari emosi. Jika responnya positif, let's say kita katakan emosi positif. Jika responnya negatif, let's say kita katakan emosi negatif. Ini biar lebih mudah saja. Tapi pada intinya semua emosi itu netral, mau marah, sedih, benci, kemudian bahagia dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang netral. Sederhananya begini, misal kita lagi jalan, kemudian kita dirampok orang. Betul. Kemudian apakah kita harus bahagia? Wah, rampok aku. Kan tidak ya. Tidak. Pasti kita memunculkan ya takut mungkin, atau mungkin marah, kita melawan dan lain sebagainya, dan itu adalah sesuatu hal yang sangat normal. Iya, sangat normal. Contoh yang lebih ekstrim, ada mohon maaf misalkan keluarga dekatnya meninggal, dan kemudian muncul emosi sedih, menangis, dan itu adalah hal yang normal. Justru kalau berkebalikan responnya itu justru yang tidak normal kan Kak. Betul sekali. Nah sama nah ini perlu ini sebenarnya ada teknik pengelolaannya kan Kak terkait emosi ini. Namanya tuh regulasi emosi. Betul. Karena Pak, jadi kita perlu meregulasi emosi kita. Karena kalau berkepanjangan itu bisa dibilang gangguan. Betul sekali. Jadi misalnya sedih nih, ya kan, sedih itu kan perasaan yang sangat normal ya. Misalnya ketika kita ujian, Sobat Kalem, ketika kita ujian ternyata nilai kita nggak sesuai ekspektasi. Kalau misalnya responnya senang kan aneh tuh, Tapi kan respon alaminya berarti kita sedih, kecewa kayak gitu. Nah, ketika misalnya nggak dikelola atau nggak diregulasi, sedihnya berkepanjangan, mempengaruhi ke ke prestasi belajar, akhirnya down, stres dan sejenisnya, itu kan bisa dibilang jadinya masalah kan Rio. Nah jadi emosi negatif dengan spektrum emosi negatif ya yang kami jelaskan sebelumnya, kalau nggak dikelola dengan baik atau nggak nggak dimunculkan rilis yang adaptifnya, itu akan bisa memicu potensi masalah dan berpotensi lagi gangguan. Betul sekali. Contohnya kan misalnya kayak depresi kan sedihnya bersedih berkepanjangan. Betul. Ada periode-periode dan frekuensi yang bakal muncul kayak gitu. Nah, dan salah satu ciri-cirinya kan sedih yang berkepanjangan. Seperti itu yang nggak bisa dikelola. Jadi kan bisa memicu potensi gangguan psikologis kalau nggak dikelola. Seperti itu. Nah ini nih menurut Bang Ginanjar pernah nggak dalam fase kehidupannya marah seperti itu? Tentu pernah sih. Ya namanya kan juga pengidap. Jelas itu akhirnya kurang bisa meregulasi emosi tadi. Dari emosi marah yang akhirnya berdampak ke anak dan istri, bahkan lingkungan, dan juga sempat ngajak orang berantem di lingkungan kerja. Yang padahal permasalahannya itu adalah hal yang simple, yang bisa dibicarakan baik-baik lah, tapi karena itu akhirnya tidak bisa dikontrol, akhirnya meledak. Nah, itu apakah reaksi yang berlebihan itu termasuk gangguan ataukah hanya reaksi yang wajar gitu? Tentu kalau kita lihat ini pada spektrum yang berbeda ya Sobat Kalem ya. Kalau misalkan Ginanjar tadi kan karena memang ada yang diidap ya, yaitu borderline tadi ya, borderline personality disorder. Nah tentunya itu pada spektrum yang berbeda. Nah kalau kita berkaitan dengan yang normal, kalau yang normal ini tentu misal ketika kita menghadapi sebuah permasalahan kemudian kita marah, itu kan hal yang wajar. Hanya saja marahnya itu tentu harus dikontrol perilakunya agar tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Sesimpel begini deh, misalkan aku mau ujian nih, mau ujian minggu depan, kemudian muncul rasa cemas. Jika rasa cemas itu sebagai alarm untuk aku belajar, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang positif. Betul nggak sih? Jadi rasa cemas itu bukan berarti sesuatu hal yang negatif ya Sobat Kalem ya.
Tapi jika si rasa cemas itu tidak dapat dikontrol, akhirnya tidurnya tidak karuan, Gitu. belajar juga uring-uringan karena saking cemasnya, Iya. kemudian mempengaruhi pola hidup juga. Hmm. Nah, tentunya itu akan menjadi sesuatu hal yang negatif. Nah, itu dalam konteks yang normal karena kita menghadapi sebuah permasalahan, kemudian respon-respon kita itu akan menentukan. Tapi jika konteksnya atau spektrumnya adalah gangguan tadi, pengidap tadi, BPD tadi, tentu itu pada spektrum yang berbeda. Gitu. Karena memang ada proses kompleks di dalam otaknya secara biologis maupun psikologisnya. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam konteks masyarakat secara umum, nah itu yang perlu kita pandang lebih lanjut. Apakah memang permasalahannya ini dan respon emosinya ini akan membuat si pemilik dirinya itu rugi dan orang lain juga rugi atau tidak? Jika justru akan membuat si pemilik dirinya menjadi sesuatu hal yang lebih positif, tentu itu akan menjadi emosi yang sifatnya juga positif. Iya, betul. Gitu. Hanya saja memang berbahayanya adalah ketika si emosi ini tidak dapat dikontrol ya. Iya betul. Dan merugikan orang lain. Betul sekali. Bayangkan jika begini, sobat kalem. Dalam konteks ujian lah tadi ya. Saya mau ujian nih minggu depan. Kemudian singkat cerita, karena ada emosi cemas, kan hormonnya muncul nih, Iya. hormon kortisol, adrenalin dan lain sebagainya lah, hormon-hormon stres itu muncul. Akhirnya detak jantungnya meningkat, Iya, betul. pola hidupnya tidak teratur, tidurnya tidak teratur, makan pun malas-malesan, Iya. dan itu terjadi selama 1 minggu. Itu tentu akan membuat si punya diri akan sakit ya tentunya ya, atau Iya. minimal badannya lemas lah, badannya lemas, pusing, dan Sedih. bayangkan jika itu terjadi dalam kurun waktu lebih panjang. Iya. Let's say misalkan aku punya masalah tertentu, misalkan dipendam, itu kan emosi tuh, ada marah, ada mungkin takut atau cemas atau apapun itu dipendam lama, kemudian besoknya menghadapi masalah lagi, Iya. dipendam lagi emosinya, pendam lagi, marah lagi, takut lagi, cemas lagi, apapun itulah emosi-emosi tersebut yang memunculkan hormon kortisol tadi, adrenalin, jantung berdegup kencang, pola napas tidak teratur, kemudian ya pola hidup terganggu dan lain sebagainya, dan itu terus terjadi dalam jangka waktu yang panjang, tentu akan berdampak sangat negatif ya. Betul. Tidak hanya ke psikologis, tentu ke biologis Biologis juga, dan juga. memunculkan penyakit-penyakit tertentu. Bisa menjadi bom waktu untuk kita sendiri ya. Betul bung waktu. Nah jadi sebisa mungkin sobat kalem, apapun emosi yang sedang kita rasakan Betul. itu bisa dikelola dengan baik. Seperti itu. Bahkan senang juga kan Karyo. Betul. Usahakan jangan berlebihan. Iya. Soalnya kalau berlebihan terkadang orang jadi sini juga. Gitu. Nanti kesulitan kan. Iya. Ya, coba Karyo pernah nggak ketika misalnya senang banget kayak gitu, tapi ada sesuatu yang salah, pernah nggak mengalami hal kayak gitu Karyo? Senang tapi ada sesuatu yang salah ya. Maksudnya kayak berdampak, kayak merugikan buat orang lain karena berlebihan kayak gitu, pernah nggak Karyo? Pernah, betul. Oh ya? Ada momen-momen seperti itu ya kadang ya teman-teman ya. Misalkan ketika ini let's say ya, ketika ujian ternyata nilaiku bagus misalnya, Iya. itu kan bahagia ya. Iya, bahagia. Tapi ketika kebahagiaan itu dimunculkan dan ada teman-temanku Iya, yang lainnya, betul. nilaiku gak terlalu bagus nih, itu akan Akhirnya membuat gak nyaman yang lain. Betul. Akhirnya konflik. Jadi yang lain mungkin akan merasa sensitif, Iya, betul. sombong nih atau tidak peka nih. Iya, berdampak ke Iya. lingkungan sosial. Padahal gitu. emosinya bahagia kan. Bahagia. Dalam konteks orang masyarakat secara umum mengenal emosi bahagia itu positif. Ya, nah berarti kan bukan hanya sekedar emosi negatif yang perlu dikelola, Betul sekali. tapi sobat kalem perlu mengelola juga emosi positifnya agar nggak memunculkan ya persepsi negatif lah bagi Iya. orang lain setidaknya Iya. terhadap diri kita. Karena mau nggak mau juga karena kita hidup di lingkungan sosial ya, Betul. sobat kalem, jadi kita tuh pasti harus pintar-pintar menjaga diri. Betul sekali. Pintar-pintar berperilaku, pintar-pintar pintar-pintar dalam merilis emosi kita ketika ada orang lain seperti itu, atau bisa dibilang berarti emosi ini
salah satu manifestasinya perilaku ya Karyo? Betul sekali itu, betul sekali. Oh iya, bagaimana itu Karyo? Bisa dijelaskan misalnya? Misal begini ya teman-teman ya, ketika kita memiliki emosi, saya kasusnya yang tadi ya teman-teman ya, yang sobat kalem ya, yang paling sederhana tadi. Misal ujian nih, nilai bagus ya. Kemudian teman-teman yang lain ini nilainya kurang lah, kurang bagus dan lain sebagainya. Kemudian kita dikelilingi oleh orang-orang yang nilainya kurang bagus, sedangkan nilai kita bagus. Itu kan emosi tuh, bahagia nih, bahagianya muncul. Nah itu kan biasanya termanifestasi minimal di ekspresi, ekspresinya bahagia, senang. Kemudian datang ke teman misalkan, berapa nilai kamu? Wah aku 40 misalkan, oh aku 80 loh. Iya. Itulah perilaku ya. Iya. Dalam artian kita memang menunjukkan emosi bahagia kita. Namun tentunya jika itu tidak menjadi perilaku yang positif, malah menyakiti orang lain, nah itu yang perlu digarisbawahi ya. Perlu digarisbawahi. Jadi memang si emosi ini bisa menjadi daya dorong daya dorong perilaku gitu ya teman-teman ya. Karena kadang-kala perilaku kita yang kita munculkan itu bisa jadi dia berakar dari emosinya. Betul. Emosinya ada energi di sana, ada sesuatu yang ingin terluapkan di sana dan terluapkannya melalui perilaku. Hanya saja memang kita perlu meluapkan itu, menyalurkan itu dengan perilaku yang lebih positif. Betul, soalnya kalau dipendam juga nggak baik Karyo. Betul sekali. Sebenarnya emosi itu memang harus dirilis, tapi dirilis dengan cara adaptif. Contohnya nih, sedikit informasi, Bang Ginanjar salah satunya merilis emosi agresi, bukan emosi agresi. Emosinya itu kan dengan cara ikut apa, Bang Ginanjar? Ikut Brazilian Jiu-Jitsu atau Bagus itu. dengan olahraga positif, kegiatan positif. Kegiatan positif. Sepeda? Sepeda itu rilis emosi yang sangat membantu ya. Dalam selama aku mengidap penyakit ini, itu sangat amat membantu sih. Perlu untuk setiap orang memiliki stress release masing-masing. Betul sekali. Nah berarti kan kita harus punya punya aktivitas yang membuat emosi kita tersalurkan secara positif. Betul sekali. Atau bisa dibilang secara lebih adaptif seperti itu. Bang Ginanjar bisa menceritakan nggak? Pasti sebelumnya pernah kan emosinya tuh nggak tersalurkan secara adaptif, pernah nggak di fase itu dalam kehidupan? Tentu pernah sih, Pernah. Nah, bisa ceritakan nggak Bang Ginanjar bagaimana kehidupan berjalan sebelum ketika Bang Ginanjar bisa menyalurkan emosinya lebih negatif? Kira-kira apa saja perubahannya kira-kira? Sebelum dan sesudah maksudnya. Iya. Kalau untuk sebelum sih ya tadi terlalu banyak memendam dan akhirnya pada waktu tertentu akan meledak, marah dan juga akhirnya mengurung diri kadang, dan juga ya belum bisa mengontrol diri lah. Tapi setelah ya kita mencoba untuk membuka diri tentang mental health ini, mencoba untuk ke psikolog dan psikiater, kemudian menambah lagi dengan adanya kegiatan positif, stress release, ya hidup itu lebih ya berwarna lah, berwarna dan lebih mudah untuk meregulasi emosi. Oh iya. Berarti bisa dibilang ketika kita berhasil meregulasi emosi secara lebih adaptif, kesempatan kita untuk menciptakan kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih berwarna itu lebih besar ya. Betul. Dan kita jadi lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kita setiap hari. Bisa dibilang seperti itu nggak kira-kira gini aja? Ya bisa dibilang seperti itu ya, karena jauh lebih berkembang kehidupan aku yang sekarang. Karena ketika sudah ada stress release dan juga sudah bisa meregulasi emosi, akhirnya prestasi itu muncul dengan sendirinya. Betul. Ya, betul. Sangat amat bermanfaat. Kemudian aku salurin ke konten dan akhirnya respon dari orang lain juga bagus. Ya, alhamdulillah saat ini sudah lebih baik ya. Alhamdulillah. Nah itu teman salam ya, berbicara tentang emosi ya. Karena memang emosi itu beragam ya. Betul. Kalau kita ambil dari salah satu teori aja dari Politbang 1992, kalau aku nggak salah ingat ya, koreksi jika salah. Itu kan ada beberapa emosi dasar seperti bahagia, marah,
jijik mungkin ya, kemudian apa lagi ya, Ini terkejut, sedih, takut. Nah itu kan emosi dasar yang secara alamiah memang dimiliki oleh manusia. Nah bagaimana jika si emosi itu tidak terkontrol dengan baik, maka akan memunculkan perilaku yang negatif dan juga akan berdampak ke sosial. Iya, betul. Nah seperti Ginanjar tadi, ketika beliau menggunakan emosi-emosi itu ke arah yang lebih positif, misalkan pertandingan ya, kalau pertandingan pasti banyak emosi yang muncul nggak sih? Emosi apa biasanya yang muncul ketika tanding? Lebih ke adrenalinnya, kemudian apa namanya, jiwa kompetitifnya meningkat dan apa antusias ya. antusias gitu, dan juga ya emosi untuk diri ini supaya aku pengen juara nih. Motivasi-motivasi itu yang kadang muncul di pertandingan-pertandingan. Itu bisa masuk di spektrum bahagia. Betul. Ada rasa marah nggak di situ atau takut mungkin? Marah. Positif way ya. Tentu kalau kalah kadang marah, kadang kecewa. Itu hal yang wajar dan itu kalau aku biasanya menyendiri untuk sekian waktu untuk apa namanya merilis emosinya. aku, Iya. biar apa namanya bisa menerima kekalahan lah. Karena ya temen-temen dapat juara dan aku kalah kan, ya kayak kemarin dari Malaysia kemarin kan, teman-teman dapat medali jauh-jauh ke Malaysia, aku nggak dapat apa-apa kan. Sebenarnya kecewa banget, cuma akhirnya dengan sendirinya bisa meregulasi emosi, ya bisa lah menerima. Dan menjadi bahan evaluasi nggak sih? Betul. Oh iya, ada hal-hal yang perlu aku tingkatkan gitu ya. Menjadi pengalaman tersendiri juga. Ketika bertandingnya ada emosi ini, marah mungkin atau takut. Justru kalau ya dalam pertandingan itu kita nggak boleh emosi, Bang. Oh iya. Nggak boleh emosi karena kita harus fokus di teknik dan juga namanya fisik kita. Ya karena bisa dibilang kalau emosi mungkin pikiran kita kurang ini ya. Soalnya kan kalau bertarung itu kita harus mikir secara strategis juga ya. Betul. Kalau marah kan biasanya kita sulit mikir. Iya. Secara tidak langsung belajar juga meregulasi emosi di sana. Iya. Ketika bertanding. Di situ kita belajar malah. Jadi kita nggak boleh yang namanya kemudian terlalu menggebu-gebu. Betul. Kita bisa mengontrol namanya nafas, mengontrol teknik. Itu kita banyak belajar sih dari situ tuh. Ya salah satunya emosi, kontrol emosi. Itu penting banget sih. Karena kalau kita kemudian emosinya terlalu berlebihan di pertandingan, akhirnya Nggak bisa fokus mikir strategis. Ya, betul. Buyar lah. Iya. Dan bisa terkelola di situ ternyata ya. Betul. Ketika kita bicara emosi. Nah itu ya sobat kalem ya. Ternyata emosi itu bisa dikelola dengan banyak cara ya. Dengan banyak ya? cara. Akan tetapi yang perlu diperhatikan sobat kalem, sebelum kita bisa mengelola emosi, yang paling penting adalah kita harus mengetahui dulu apa sih yang kita rasakan. Nah itulah pentingnya melabeling emosi. Betul sekali, betul. Karena sebelum kita bisa meregulasi emosi, kita harus dulu melabeling apa yang kita rasakan. Seperti itu. Nah, karena itu kebanyakan orang di luar sana tuh Karyo, dalam beberapa kesempatan ketika menangani klien kayak gitu, pada saat berpraktik banyak banget orang klien yang ditangani itu, mereka itu nggak tahu emosi apa yang dirasakan. Nah, sedangkan bagaimana caranya kita mendiskusikan terkait permasalahan yang dialaminya kalau mereka sendiri belum tahu emosi yang dirasakan, spektrum emosi yang dirasakan. Nah, karena itu langkah paling pertama untuk meregulasi emosi tentu saja kita harus melabeling emosi kita terlebih dahulu, seperti itu sobat kalem. Nah, bagaimana caranya melabeling emosi? Ya, kalau mau secara sendiri, Karyo kan bisa tuh misalnya kayak dalam bentuk journaling. Betul. Karena journaling ini sebenarnya proses refleksi diri kita, apa yang kita rasakan setiap hari, seperti itu. Nah, jadi dalam proses journaling ini nantinya kita bakal bisa mengenal diri kita lebih banyak gitu. Terus kita juga lebih pandai dalam melabeli emosi yang kita rasakan. Ya betul sekali sobat kalem. Jadi memang
yang namanya emosi. Kalau misalkan kita berkaitan dengan teori awal tadi ya, yaitu dari Ekman ya, Paul Ekman yang ada 6 emosi dasar ya. Dan di zaman modern ini ada penelitian terbaru sih yang baru aku temukan sebenarnya. 27 sekarang 27 emosi. Itu turunan ya, Kak? Iya, itu turunan, dan ada beragam macam emosi lah dari 27 itu. Seperti kagum misalkan, ataupun takut, ataupun emosi-emosi lainnya lah. Ada banyak sekali. Nanti mungkin bisa kita tampilkan di podcast ini agar teman-teman sobat kalem bisa melihat, oh ternyata ada bagian-bagian emosi ini ya. Dan tentunya itu akan sangat membantu sekali ya. Betul. Mas lah dalam kita melabel emosinya. Mungkin bisa dibilang nanti foto yang kita berikan itu juga sebagai bentuk apa ya namanya, sumbangsi kita kali ya, agar kalau misalnya teman-teman kebingungan dengan emosi yang dirasakan, mungkin bisa aja lihat table yang kami berikan. Mungkin nanti kita bisa sisipkan juga ya di drive, mungkin di deskripsi mungkin ya. Iya. Bisa juga, atau mungkin difotoin aja, di screenshot juga bisa. Karena sebelum kita bisa meregulasi emosi, paling penting itu kita harus melabeli dulu. Betul, kita harus kenal ya. Kita harus kenal emosinya apa kayak gitu yang kita rasakan. Dari kita mengenal emosi itu kan kita akan lebih mudah ini ya, memaknai emosinya. Bahkan journaling sendiri itu penting banget untuk orang yang mau konsultasi ya. Itu karena aku sendiri ngerasain tanpa journaling itu akhirnya pas konsultasi bingung. Dan juga apa namanya, ada beberapa unek-unek tuh yang nggak tersampaikan. Betul. Nah itu tadi itu karena kita tuh setiap hari pasti apa ya, mengalami suatu peristiwa kayak gitu loh. Kalau nggak tercatat, ya kan, kita jadinya bingung. Ini emosi ini sumbernya dari mana sih? Kenapa sih aku kemarin jadi merasakan emosi sedih kayak itu, man? Kan memori kita terbatas. Kecuali orang berkemampuan super, misalnya kayak Profesor X mungkin. Profesor X kayaknya nggak mengingat juga dah. Ya pada intinya kayak gitu lah. Punya kekuatan memori super. Ada 100 terabyte mungkin di otaknya kayak gitu. Nah tapi kan kita enggak ya, kita bukan manusia super, kita hanyalah manusia biasa yang mempunyai emosi yang perlu dikelola. Nah kayak gitu. Jadi kita perlu memetakannya itu dalam bentuk journaling. Seperti itu. Jadi perlu kita petakan biar bisa kita uraikan satu persatu secara perlahan-lahan. Ada banyak cara ya sobat kalem ya untuk melakukan yang namanya journaling. Ini cara simpel aja sebenarnya. Salah satu cara sederhana dalam melakukan journaling yang kebetulan pernah aku pakai juga sebenarnya. Aku pakai itu selama hampir 1 tahun. 6 bulan pertama itu rutin, tapi karena sudah gejalanya sudah mulai ini ya, karena aku sebelumnya itu memang ada permasalahan mental juga sebenarnya. Gejalanya udah turun di selama 6 bulan itu, nah baru mulai bolong-bolong dan akhirnya nggak lagi karena sudah sangat terkontrol saat itu. Caranya tuh gampang teman-teman ya, aku lakuin ya saat itu ya. Jadi emosinya ditulis dulu, misalkan dalam waktu 1 hari itu dominannya aku merasakan marah, tulis tuh marah. Terus di bawahnya ditulis alasannya kok aku bisa marah. Kayak curhat gitu loh. Tulis bla bla bla, ditulis segala macam, dan itu sangat membantu. Dan aku jadi bisa merasakan, oh aku merasakan ini loh kemarin. Oh ketika emosi muncul lagi, oh ini lagi kecewa nih, oh ini lagi marah nih. Kemudian aku jadi lebih mudah dalam sehari-hari ya, karena sudah terbiasa journaling, aku jadi lebih mudah untuk memetakan emosinya. Ternyata aku begini, oh ternyata aku begini. Lebih mudah menjelaskan, dan ketika sudah lebih mudah menjelaskan emosi tersebut, maka dengan sendirinya aku akan lebih mudah merasionalkan. Betul. Kira-kira emosi ini gimana ya responku ya nantinya ya. Apakah harus begini, apakah respon ini akan positif, apakah respon ini akan lebih negatif. Jadi tidak langsung meledak gitu, karena sudah terbiasa journaling. Makanya itu penting sekali, walaupun sederhana. Bisa dibilang journaling itu ya berarti perpustakaan diri sendiri. Betul. Perpustakaan diri sendiri. Cara paling sederhana untuk menyelami diri sendiri. Nah, karena yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri, Kareo. Sobat kalem, karena itu yang paling penting. Karena apa? Salah satu caranya yaitu kita harus melabeli apa yang kita rasakan, mengetahui potensi diri kita, terus itu juga bagaimana kepribadian kita dalam memproses kepribadian kita ataupun perilaku kita dalam memproses setiap tantangan yang ada di luar diri kita atau faktor eksternal di luar tubuh kita. Nah,
Itu yang paling penting. Salah satu caranya yaitu adalah tadi pengelolaan emosi. Betul. Itu langkah Regulasi paling emosi. pertamanya kayak gitu. Hmm. Untuk yang lain-lainnya mungkin nanti bakal kita jelaskan lebih dalam lagi. Hmm. Nah, tapi kita karena fokusnya di sini ke emosi, jadi kita membahas terkait emosi. Nah, itulah sobat kalem ya. Jadi memang emosi itu beragam ya. Beragam. Dan tentunya hati-hati ketika emosi itu terlalu kita pendam, Betul. tapi hati-hati juga ketika emosi itu terlalu diluapkan. Diluapkan. Dan akan menjadi dampak negatif Dan tentunya jika dampak terlalu negatif. ekstrim. Makanya kita ya di tengah-tengah. Iya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan tempat dan waktu ya. Iya betul. Betul. Untuk meluapkan atau menyalurkan emosi itu dalam konteks yang lebih adaptif. Ya. Nah, sama ini sih dalam prosesnya untuk mencari tahu regulasi atau merilis emosi yang adaptif buat masing-masing orang itu kan berbeda-beda kan ya. Betul. Untuk mengetahuinya, nah ini perlu proses diskusi dengan psikolog. Biasanya gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, karena psikolog itu salah satu layanannya adalah proses diskusi dalam mengenali potensi dan kelemahan diri sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi nanti misalnya kalian misalnya sobat kalem semua menggunakan layanan psikolog, itu biasanya psikolog itu bukan hanya sekedar curhat, tapi juga akan membantu dalam proses diskusi pencarian strength and weakness. Terus itu juga strategi stress coping yang sangat adaptif sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan potensi kelemahan dan juga kelebihan tadi kan ya. Terus itu juga nantinya dengan psikolog juga bakal dibantu dalam proses stress emotion release yang paling adaptif. Nah, seperti misalnya Bang Ginanjar kan emotion release-nya kan salah satunya dalam bentuk olahraga bela diri seperti itu. Nah, tentu saja masing-masing orang berbeda kan ya. Betul. Belum tentu juga sama seperti itu. Nah, ini dalam proses diskusi biasanya. Jadi biasanya untuk menemukan coping stress yang adaptif, emotion release yang adaptif itu biasanya memang perlu tenaga medis profesional. Betul sekali. Khususnya psikolog. Seperti itu. Nah, itu pentingnya sobat kalem untuk datang psikolog ya. Betul. Nah, oleh karena itu juga di podcast ini kita membuka layanan konseling gratis ya Kak Reno. Iya betul. Bagi siapapun sobat kalem yang memfollow IG aku ILYSSM dan IG Kareo Saputra Reo dengan IG Bang Ginanjar, Bang Gingot. Nah, bagi siapapun sobat kalem yang memfollow IG kami, terus juga mensubscribe YouTube kami, nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan konseling gratis. Dengan syarat harus men-screenshot foto memfollownya, disubmit di Google Form yang kami sediakan. Nah, jadi kami insya Allah ini salah satu niat baik kita ya Karyo untuk mengedukasi masyarakat bahwa masing-masing dari kita nggak apa-apa kok kalau mau ke psikolog kayak gitu. Karena ke psikolog belum tentu kalian ODGJ. Iya kan? Iya. Nggak pasti orang ODGJ kok ke psikolog. Bahkan orang-orang yang mempunyai stres hari-hari atau mereka kebingungan dalam melabeli emosinya, terus tuh kebingungan dalam merilis emosi negatifnya, sobat kalem, jadi mereka bisa kok buat datang ke psikolog. Dan insya Allah kami dengan niat baik kami, insya Allah membuka layanan konseling gratis. Betul sekali. Dan itu bukan aib ya? Iya, betul, betul, bukan aib. Ya, karena logikanya siapa sih yang nggak punya masalah di dunia ini? Betul. Masalah itu, ya itu tadi tuh bumbu kehidupan. Iya. Ibaratnya kayak gini, sobat kalem. Waktu kita mancing dapat ikan, ya sobat kalem. Terus tuh ikannya ini kan ibaratnya nih ikan ini kan ibaratnya ini analoginya sebagai kehidupan kita kan ya. Nah, terus tuh bagaimana nih caranya supaya ikan ini enak? Kita kasih bumbu, garam, terus tuh kita kasih jahe, terus tuh kita kasih janar itu apa ya bahasa Indonesia? Pokoknya bumbu kuning ikan. Nanyanya ke bapak-bapak. Bumbu kuning ikan yang biasanya dipakai buat bikin makanan jadi enak kayak gitu. Nah, itu ibaratnya tuh bumbu-bumbu kehidupan kita kan ya. Terus tuh caranya supaya ikan enak dimakan yaitu dengan cara diberikan bumbu-bumbu. Betul.
diberikan bumbu-bumbu. Nah, begitu juga kehidupan kita, agar nantinya ketika kita di masa tua, ketika kita menghadapi masa tua, kita bakal bisa lebih apa ya namanya, nggak ada perasaan yang kayak mengganjal dalam hati kayak gitu. Jadi kita tuh bisa beristirahat dengan beristirahat dengan tenang. Betul. Nah itu tadi ya Sobat Kalem ya, penjelasan tentang emosi dan juga bagaimana cara mengontrolnya. Yang pada intinya emosi itu adalah sesuatu hal yang netral kan sebenarnya ya, alamiah, dan memang harusnya manusia punya itu. Betul. Itu bagian dari manusia. Betul, jangan sampai emosinya malah dihilangkan Atau dimusuhi. Atau misalnya kayak gini, kan banyak tuh orang denial. Banyak tuh, aku nggak marah kok. Ya biasanya kan kayak gitu. Aku nggak marah, aku santai kok. Aku nggak marah. Terus tuh orang seneng banget bisa juga ya, aku biasa aja. Padahal dia senang dalam hati. Ekspresikan sebagaimana mestinya. Betul. Ekspresikan sebagaimana mestinya. Jangan pernah memusuhi emosi, karena itu bagian dari petunjuk, penanda kalau kalian itu manusia. Bahkan orang tanpa emosi itu terlihat aneh ya. Iya. Oh hidupnya datar doang kayak gitu. Makanya Jadi masalah mental sendiri masalah mental tersendiri nantinya kalau orang tanpa emosi. Dan ya gimana ya, sama ini makanya. Nah pada intinya emosi itu adalah bagian dari diri kita, tak bisa terpisahkan. Mulai dari kita kecil, kita bahkan nangis loh. Iya, dari kecil aja udah nangis loh. Nah itu kan reaksi tuh, emosi. Kan bahaya tuh bayi baru lahir tiba-tiba dia diem. Iya, malah dinangis. marah-marah. Itu aneh sih. Tiba-tiba marah-marah kayaknya aku bakal lari sih. Itu nggak ketawa ngakak. Walaupun ya sebenarnya bayi itu nggak tahu ya kenapa jadi mereka menangis kayak gitu. Itu respon alamiah. Nah itu respon alamiah. Betul, dari respon kecil. alamiah dari kecil. Terus tuh biasanya belum mereka tuh bisa memproses mental secara kayak manusia dewasa. Sesuai dengan usianya, mereka biasanya ketawa cerisan. Nah, itu kan berarti alamiah banget tuh. Betul. Alamiah banget berarti emosi itu. Makanya jangan pernah musuhi emosi. Betul. Dari kecil kita diajarkan untuk bersahabat dengan emosi justru ya. Iya betul. Ketika kecil bayi, ya kan ya tidak bisa bicara ya bayi itu ya. Betul. Kemudian ketika haus, mau ini ganti popok misalkan, atau panas nih lagi jelas segala macam, yang dilakukan bayi apa coba? Mengekspresikan emosinya dengan menangis. Nah kita bisa belajar dengan bayi. Iya. Mereka lebih jujur loh dengan emosinya. Justru makin kita tahu makin ini ya, makin bohong gitu. Iya. Kita terlalu banyak topengnya kayaknya. Makin nipu ya gitu. Nah, makanya jangan ditekan. Iya, jangan ditekan. Emosi itu jangan ditekan. Pokoknya kalau kalian kecewa, tunjukkan. Tuh. Kalau misalnya kalian sedang sedang sedih, tunjukkan kayak gitu. Kalau kalian sedang marah, ya ekspresikan aja dengan lebih adaptif. Soalnya marah ini lumayan sensitif kan ya. Kalau kita bilang misalnya tunjukkan, takutnya orang mukul orang random. Kata psikolog Ilyas kemarin. Iya, kata psikolog. Marah harus ditunjukkan. Kan dalam Islam letak dok walak jannah. Iya. Jangan aku mau marah nanti bagimu surga. Iya itu. Nah itu bisa juga tuh. Dia bisa kan lebih adaptif kayak Bang Ginanjar kan dengan nge-gym misalnya. Tuh juga dampaknya kan positif buat tubuh. Betul. Olahraga kan seperti itu. Luar biasa ya pembahasan kita hari ini. Betul. Soalnya bahaya banget tadi tuh. Kalau aku bilang emosi harus marah harus dirilis tuh bahaya tuh. Jadi pembenaran nanti. Kata psikolog Ilyas. Bahaya. Berdalih. Kata buat anu. Psikolog Ilyas. Iya bahaya itu. Kriminal pada Iya. Ilyas. Guru ya. Nah, pada intinya Sobat Kalem, segala hal yang terjadi di diri Sobat Kalem yang memicu munculnya reaksi emosi itu adalah valid, nyata, dan juga perlu dikelola dengan baik. Betul sekali. Nah itu pembahasan di podcast kita hari ini nih Sobat Kalem nih.
Jadi emosi itu netral. Betul. Yang jadi masalah adalah emosian. Betul. Marah itu alamiah lah ya. Tapi Alamiah. yang jadi masalah adalah pemarah. Pemarah. Cemas itu ya normal lah, manusia Normal. siapapun itu bisa cemas. Betul. Tapi yang jadi masalah adalah si pencemas. Iya. Nah, jadi kita perlu belajar untuk mengolah emosi itu agar tidak terlalu lama dipendam, Betul. tapi tidak juga sembarangan dikeluarkan. Betul. Disalurkan secara adaptif, disalurkan secara sehat. Namun jika sobat kalem merasa sulit untuk mengontrol emosinya, bingung gimana cara mengelolanya, datang ke psikolog bukan pilihan yang buruk ya. Betul. Sobat kalem. Datanglah ke psikolog untuk mendapatkan layanan psikologis. Nah, itu saja teman-teman untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Aku Rio Saputra. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next video. Thank you.